Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Sen. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, pastinya juga diberikan kemudahan rizki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Sen telah merangkum sebuah drama seri yang berjudul 3 Kehidupan, 3 Dunia, dan 10 Mil Bunga Persik. Sebuah drama seri yang berhasil menyedot jutaan penggemar. Seperti apa kisahnya? Inilah alur ceritanya. Film dibuka di sebuah perguruan dewa, tepatnya di Gunung Kunlun. Seluruh murid perguruan Kunlun ini berlomba-lomba menangkap sebuah kipas giok suci yang merupakan salah satu senjata dewa. Sementara itu di tempat lain tampak seorang wanita bernama Baesian. Wanita ini adalah putri dari Raja Rubah ekor 9. Karena sifatnya yang agak nakal, Raja Rubah menitipkan putrinya kepada salah seorang dewa yang bernama Seiyan. Seiyan yang diberi tugas mendisiplinkan Baesian. Ia bermaksud membawa Baesian ke Gunung Kunlun untuk berguru di sana. Karena Gunung Kunlun tidak menerima murid wanita, ia pun merubah penampilan Baesian menjadi seorang pria. Ia berganti nama dengan nama yang baru, yaitu Seiyin. Ketua Gunung Kunlun Mo Yuan yang juga seorang dewa perang, sebenarnya dia tahu bahwa Seiyin adalah seorang perempuan. Namun karena Seiyin berhasil menangkap senjata kipas giok suci, akhirnya Mo Yuan mau tidak mau dia harus menerima Seiyin sebagai muridnya. Selain Seiyin, ada juga murid baru di sana, dia bernama Xilan. Waktu berlalu begitu cepat. Beberapa tahun telah berlalu. Seiyin yang nakal secara diam-diam dia turun ke bumi menyamar sebagai seorang tabib. Tetapi keberadaan Seiyin ini diketahui oleh seorang dewi yang juga merupakan senior perguruan Kunlun. Mereka pun kemudian menangkap Seiyin, kemudian dimasukkan ke dalam penjara bawah air. Yoguang ini adalah salah satu dewi di kayangan yang juga diam-diam mencintai Mo Yuan. Ia merasa cemburu dengan Seiyin yang sering diperlakukan spesial oleh Mo Yuan. Sementara itu Mo Yuan yang mengetahui jika Seiyin ditangkap oleh Yoguang, ia pun segera datang untuk membebaskan Seiyin. Sebelum Mo Yuan pergi, dia membuat janji pertarungan dengan Yoguang untuk menghilangkan rasa malu karena muridnya telah ditawan. Pada tanggal 17 Februari di puncak Gunung Changwu, pertempuran menentukan antara Mo Yuan dan Yoguang diadakan sesuai jadwal. Dalam pertarungan itu, Yoguang dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Mo Yuan meminta Yoguang untuk menjauh dari Gunung Kunlun. Atas tindakan Baesian yang diam-diam pergi ke dunia manusia, ia pun diberi hukuman menyalin 30.000 kitab suci. Hari berikutnya perguruan Kunlun kedatangan seorang tamu, yaitu seorang wanita dari negara bagian Qingqiu atau klan Rubah. Seiyin keluar untuk menyambutnya. Ternyata tamu itu adalah saudara iparnya yang bernama Xuanu. Untung saja Xuanu ini tidak mengenali bahwa orang yang ada di hadapannya ini adalah Baesian, orang yang akan ia temui. Setelah Seiyin membaca surat itu, ia mengetahui jika Xuanu telah melarikan diri dari pernikahan yang telah dijodohkan oleh ayah ibunya. Xuanu ini sengaja dikirimkan ke Gunung Kunlun untuk dititipkan kepada Baesian agar bisa menjaga Xuanu untuk sementara waktu.
Si Yin pun kemudian melaporkan kepada Mo Yuan bahwa saudara perempuannya akan menginap di Gunung Kunlun untuk sementara waktu. Mo Yuan tidak keberatan tentang hal itu, ia pun mengizinkannya. Si Yin kemudian datang ke kolam dan mengucapkan selamat tinggal pada teratai emas kecil yang ia rawat selama ini. Dia berkata pada teratai emas itu bahwa dia akan menyalin kitab suci mulai hari ini untuk waktu yang agak lama. Ia memastikan tidak bisa merawat teratai emas ini untuk sementara waktu. Tiba-tiba teratai emas di belakangnya bersinar dengan cahaya keemasan. Ternyata selama ini si Jin di perguruan Kunlun juga ditugaskan oleh Mo Yuan untuk merawat teratai emas itu. Ternyata bunga teratai emas itu dulu adalah titipan ayah Mo Yuan yang juga merupakan Raja Langit. Ia ingin Mo Yuan merawat bunga teratai tersebut dengan kekuatan sihirnya hingga bunga teratai emas bisa mendapatkan wujud manusianya. Sementara itu Mo Yuan dia akan melakukan semedi selama 10 hari. Ia menugaskan murid ke-9-nya untuk menjaga Bai Xian agar tidak kemana-mana. Karena Bai Xian sebentar lagi akan menghadapi ujian yang akan meningkatkan statusnya menjadi seorang abadi. Tetapi Bai Xian, seorang anak yang sangat nakal ini, ia tahu kakak iparnya akan segera melahirkan. Ia ingin sekali pergi ke Qinzhou, tempat asalnya, dan menghadiri pesta kelahiran keponakannya itu. Ia pun meminta murid ke-9 untuk menemaninya. Meskipun awalnya tidak mau, tetapi murid ke-9 pun akhirnya setuju untuk menemani Bai Xian sekaligus mengawasinya. Saat mereka melewati wilayah sekte iblis, mereka diserang sekelompok orang-orang berpakaian hitam. Mengetahui bahwa dua orang ini berasal dari suku langit, orang-orang klan iblis ini kemudian menangkap mereka berdua karena telah membunuh beberapa anggota sekte iblis ini. Mereka dibawa ke istana iblis, tetapi bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai seorang tamu. Namun secara mengejutkan ketua klan iblis ini meminta agar murid ke-9 Gunung Kunlun bersedia menjadi anak angkatnya. Namun jelas murid Kunlun ini ia segera menolaknya. Raja Iblis pun kemudian memerintahkan muridnya untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Di saat yang sama, utusan dari Istana Langit datang bermaksud memberikan hadiah kepada ketua suku Iblis. Tetapi ternyata ketua suku Iblis ini menolak hadiah itu. Raja Iblis ini sudah muak dengan orang-orang Istana Langit. Bahkan dia bertekad akan menguasai dunia dan menggantikan Raja Langit. Sementara itu di Istana Langit yang mengetahui hadiahnya ditolak oleh Raja Iblis, mereka menjadi khawatir. Jangan-jangan suku Iblis sedang merencanakan pemberontakan untuk menyerang Istana Langit. Du Jin, seorang panatua dari klan langit yang merupakan mantan pemimpin semua dunia. Ia menyarankan untuk mengantisipasi terjadinya perang yang mungkin akan dilaksanakan oleh klan iblis. Ia menyarankan lebih baik segera melakukan perjodohan antara klan langit dengan klan rubah. Perjodohan itu nanti akan memberikan kekuatan lebih jika nanti benar-benar klan iblis menyerang Istana Langit. Sementara itu di Gunung Kunlun, para murid berusaha mencari si Yin yang sudah beberapa hari menghilang dan tidak kembali. Sementara itu Bai Xian yang telah ditangkap oleh klan iblis, tiba-tiba ia kedatangan seekor gagak hitam yang dikirimkan oleh putri Raja Iblis. Yang ternyata putri Raja Iblis ini ternyata diam-diam menyukai Bai Xian yang dikiranya dia adalah seorang laki-laki. Di tengah perjalanan itu, ia bertemu dengan Li Jing, putra kedua dari Raja Iblis, yang selain seorang playboy, ia juga tidak memperdulikan urusan politik kerajaan Iblis. Bahkan ia sama sekali tidak mendukung ayahnya yang akan menyerang Istana Langit. Ia pun membantunya lolos dari penangkapan prajurit Iblis.
Ia menempatkan Bai Xian ke kediamannya. Ia mengatakan kepada adik perempuannya bahwa dia akan membantu Bai Xian selamat karena dia tahu bahwa adik perempuannya ini sudah jatuh hati kepada Bai Xian yang dikiranya Bai Xian ini adalah seorang lelaki. Sementara itu Li Yun, putra pertama Raja Iblis, ia memperingatkan adik keduanya ini untuk tidak menolong Bai Xian karena ayah mereka akan menjadikan Bai Xian juga temannya sebagai sandera untuk membuat Mo Yuan datang ke istana iblis. Tetapi Li Jing, putra kedua dari Raja Iblis ini, ia tetap akan membantu Nona Bai Xian karena ia juga selama ini tidak pernah sependapat dengan ayah juga kakaknya. Dan ternyata Li Jing sudah tahu jika Bai Xian adalah seorang perempuan. Singkatnya, Li Jing ini diam-diam jatuh cinta kepada Bai Xian. Sementara itu Xin Chang, ketua suku iblis, dia secara terang-terangan mengirim surat ke istana langit bahwa dia telah menangkap 2 murid Kunlun. Mo Yuan, ketua perguruan Kunlun, menganggap bahwa ini adalah sebuah tantangan perang yang dikeluarkan oleh suku iblis. Ia pun segera bergegas ke istana iblis untuk menyelamatkan 2 muridnya. Mo Yuan akhirnya berhasil membawa pulang 2 muridnya setelah mendapat bantuan dari Li Jing, putra kedua dari suku iblis. Xin Chang, sang ayah, marah besar kepada putranya karena telah membantu klan langit keluar dari klan iblis. Sesampainya di Gunung Kunlun, ternyata hari itu bertepatan datangnya ujian kepada Bai Xian untuk bisa diangkat menjadi abadi. Mo Yuan yang tahu jika Bai Xian tidak akan kuat menanggung ujian itu, dia pun nekat menerima ujian itu dengan menerima cambukan kilat dari langit. Setelah ujian petir selesai, akhirnya Bai Xian telah naik statusnya menjadi abadi. Di saat yang sama, bunga teratai emas yang dirawat Bai Xian juga bercahaya. Muncul sosok dalam balutan kain hitam menghampiri Bai Xian yang menangis merasa bersalah pada Mo Yuan. Tetapi Bai Xian masih belum bisa melihat sosok itu. Sementara itu Li Jing, putra kedua klan iblis yang sudah jatuh hati dengan Bai Xian, ia memutuskan datang ke Gunung Kunlun untuk menemui Bai Xian. Mereka pun akhirnya bertemu. Li Jing tidak malu-malu lagi untuk menyatakan cinta kepada Bai Xian. Bai Xian kaget mendengar itu. Ia menolak kenyataan cinta Li Jing dan beralasan kalau ia adalah murid Gunung Kunlun. Secara bersamaan seorang murid Kunlun keluar. Mengetahui bahwa Li Jing adalah putra dari klan iblis, dia pun berusaha menyerangnya. Dia menganggap karena ayahnya lah sang guru menjadi terluka. Bai Xian dan murid ke-9 berhasil menyelamatkan Li Jing karena mereka tahu jika Li Jing juga pernah menyelamatkannya. Namun di luar ternyata Li Jing mendapat serangan burung ponik. Bai Xian pun kembali datang untuk menyelamatkan Li Jing. Bai Xian kemudian memberikan sebuah jimat yang bisa digunakan untuk melindungi Li Jing jika berada di wilayah Gunung Kunlun. Singkatnya, setelah Li Jing meninggalkan Kunlun, ia pun terus mengirim surat puisi kepada Bai Xian. Sementara itu Suanu akhirnya menjadi tahu jika Xi Jin ternyata adalah Bai Xian. Suanu ini merasa iri dengan Bai Xian karena banyak lelaki yang menyukai Bai Xian, sementara dirinya hanya dijodohkan dengan siluman beruang. Karena tidak mendapatkan respon baik dari Bai Xian, Li Jing pun mengancam akan bunuh diri. Ketika Bai Xian datang, Bai Xian mengatakan akan memenuhi semua keinginan Li Jing asalkan Li Jing terbangun. Ternyata Li Jing tidak benar-benar mati. Dia pun bangkit dan langsung memeluk Bai Xian. Ia berjanji akan bersama Bai Xian apapun yang terjadi. Dia juga berjanji akan menyingkirkan semua istri-istrinya yang lain dan hanya mau bersama Bai Xian.
Sementara itu Xuanu yang sesekali diajak untuk bertemu dengan Li Jing, ternyata ketika melihat Li Jing, Xuanu menjadi tertarik. Karena Mo Yuan sebentar lagi akan keluar dari meditasinya, ia meminta Li Jing untuk segera meninggalkan wilayah Gunung Kunlun atau mereka nanti malah bisa tertangkap basah. Namun ternyata Xuanu yang sudah tertarik dengan Li Jing, dia diam-diam datang menemui Li Jing dengan berpakaian mirip Bai Xian. Semenjak itu ia terus mendekati Li Jing dan memanas-manasi si Li Jing dan mengatakan bahwa orang yang paling dicintai Bai Xian adalah Mo Yuan dan bukanlah Li Jing. Xuanu terus mempengaruhi Li Jing hingga membuat Li Jing akhirnya terperdaya. Namun tanpa mereka sadari, Bai Xian melihat kejadian itu. Mo Yuan sudah keluar dari meditasinya. Ia melihat Nona Bai Xian sedang bersedih. Kesedihan Bai Xian ini karena dia merasa telah dikhianati oleh Li Jing. Namun ia segera mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang lonceng Kaisar Timur yang saat ini berada di tangan Raja Iblis. Menurut legenda, lonceng Kaisar Timur itu kekuatannya bisa menghancurkan seluruh dunia juga isinya. Ia bingung kenapa lonceng itu malah berada di tangan klan Iblis, padahal lonceng itu adalah ciptaan Mo Yuan sendiri. Mo Yuan akhirnya menceritakan soal ayahnya yang demi membentuk perdamaian antara suku langit dengan suku Iblis, ayahnya menghadiahkan lonceng Kaisar Timur kepada Raja Iblis. Xuanu pun akhirnya pergi dari Istana Langit dan pergi mengikuti Li Jing ke Istana Iblis. Raja Iblis marah besar karena putra keduanya ini pergi dan malah berkolusi dengan orang-orang dari klan Langit. Saat Raja Iblis ini akan membunuh putranya, Xuanu maju ke depan dan membelanya. Dia mengatakan, asalkan Raja Iblis mengampuni putranya dan mengizinkan untuk menikah dengannya, dia akan membocorkan semua rahasia formasi tentara Istana Langit. Mendengar itu pun Raja Iblis langsung setuju dan secepatnya menikahkan keduanya. Pernikahan Li Jing dan Xuanu pun digelar keesokan harinya. Li Jing tampak sedih karena berharap Bai Xianlah yang akan menjadi istrinya. Ia juga menyesal karena sudah memilih orang yang salah. Bahkan ia tahu Xuanu rela mengkhianati klannya sendiri. Namun tak disangka malam harinya Xuanu ditangkap juga disiksa. Ketua Raja Iblis memerintahkan agar mengirim kembali Xuanu ke Gunung Kunlun dalam keadaan terluka sebagai bentuk tantangan perang mereka. Ternyata Xuanu ini datang ke Gunung Kunlun juga punya tujuan lain, yaitu untuk mencuri formasi perang milik Mo Yuan. Singkat cerita, perang antara klan Iblis dengan klan Langit akan segera terjadi. Sincang Ketua Iblis meneriakkan siapapun yang berhasil memenggal kepala Mo Yuan akan dianugerahi gelar bangsawan. Tak disangka formasi perang yang diterapkan oleh Mo Yuan mudah sekali ditembus oleh pasukan Iblis. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika tidak ada orang yang membocorkan formasi itu. Saat Li Yun akan membunuh Bai Xian, Li Jing datang menghentikan kakaknya ini. Tetapi sang kakak tetap tidak peduli, ia tetap akan membunuh Bai Xian karena merupakan musuh. Namun tiba-tiba bantuan datang menyelamatkan Bai Xian. Murid ke-9 pun akhirnya tewas dalam pertempuran itu. Setelah mengetahui formasi rahasia mereka dicuri seseorang, akhirnya Mo Yuan menggunakan rencana lain untuk menghadapi klan Iblis ini.
Ia mengatakan bahwa dirinya butuh 100.000 tentara untuk menjalankan formasi ini. Yao Kuang yang sempat berselisih di awal dengan Mo Yuan, ia pun menyatakan siap memimpin 100.000 pasukan untuk bertempur melawan klan iblis. Hari kedua pun perang berlangsung. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan klan iblis. Mo Yuan mengatakan jika Raja Iblis bersedia menyerah, ia akan mengampuni seluruh anggota dari klan iblis. Namun jika Xinjiang tidak mau menyerah, maka semuanya akan mati di tempat itu. Tetapi Raja Iblis tidak mau menyerah. Ia mengeluarkan senjata andalannya, yaitu lonceng Kaisar Timur, di mana lonceng itu dibuat sendiri oleh Mo Yuan yang dihadiahkan oleh ayahnya kepada Xinjiang sebagai bentuk perdamaian waktu itu. Setelah lonceng Kaisar Timur diaktifkan, satu persatu orang mulai tersedot masuk ke dalam lonceng itu dan diprediksi semuanya akan tersedot tanpa kecuali. Mo Yuan pun dengan sekuat tenaga, ia berusaha menghentikan kerja lonceng Kaisar Timur, tetapi Raja Iblis terus menyerangnya. Mo Yuan berhasil mengalahkan ketua iblis dan tersedot masuk ke dalam lonceng Kaisar Timur. Demi menghentikan lonceng tersebut dan menyegel Raja Iblis ke dalam lonceng itu, Mo Yuan akhirnya mengorbankan nyawanya menyegel lonceng Kaisar Timur. Lonceng itu pun terhenti. Tubuh Mo Yuan jatuh ke tanah sementara jiwanya sudah tersegel dalam lonceng itu. Semuanya histeris, semuanya bersedih melihat kenyataan itu. Tetapi sebuah kata sempat dilontarkan oleh Mo Yuan sebelum dirinya menyegel lonceng Kaisar Timur. Ia mengatakan kepada Bai Xian bahwa dia meminta agar Bai Xian untuk menunggunya. Bai Xian yang tidak terima gurunya meninggal, ia pun menghabisi seluruh klan iblis yang sudah menyerah. Tetapi untunglah ia segera dihentikan oleh teman-temannya. Setelah kejadian itu, Li Jing semakin muak dengan Xuanu karena Xuanu lah orang yang mencuri rahasia formasi dari langit. Seorang utusan istana langit datang dan memberitahu Li Jing bahwa Li Jing akan dijadikan ketua klan iblis setelah kematian ayahnya. Tetapi Li Jing menyatakan ia tidak berminat. Sementara itu Bai Xian, ia terus merasa bersalah kepada Mo Yuan karena sebelum Mo Yuan berangkat berperang, Mo Yuan sempat menanggung 3 cambukan petir untuknya demi menaikkan status dirinya menjadi abadi. Dan kondisinya saat itu belum sembuh total dan harus berperang melawan Xinjiang si Raja Iblis. Kalau tidak karena dirinya, mungkin Mo Yuan tidak sampai meninggal. Saat ini jiwa Mo Yuan menjadi hancur dan tidak tahu kapan bisa kembali ke tubuhnya lagi. Tetapi saat sebelum Mo Yuan mengorbankan dirinya untuk menyegel lonceng Kaisar Timur, Mo Yuan sempat bilang kepada Bai Xian untuk menunggunya. Jadi Bai Xian merasa masih ada harapan untuk bisa kembali bertemu dengan Mo Yuan. Saat Bai Xian sendirian, sosok berbaju hitam yang keluar dari teratai emas kembali muncul dan menemani Bai Xian. Bahkan ia memeluk Bai Xian, tapi lagi-lagi Bai Xian tidak bisa menyadari keberadaannya. Demi menjaga agar tubuh Mo Yuan terus dalam keadaan baik, Bai Xian memberikan darahnya kepada Mo Yuan. Karena darah dari rubah ekor 9 dapat menjaga tubuh seseorang dalam keadaan baik walaupun orang itu sudah mati. Sementara itu di Istana Iblis, Li Yuan, putra pertama Raja Iblis, mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Iblis yang baru. Ia meminta Li Jin untuk segera berlutut. Bahkan ia mengancam jika Li Jin tidak mau berlutut dan mengakui dirinya sebagai Raja Iblis yang baru, maka nasibnya akan sama seperti ibunya Li Jin yang telah mati di tangannya.
Mendengar itu Li Jing kaget, ternyata ibunya dibunuh oleh Li Yuan, kakaknya sendiri. Li Jing, Li Yuan, juga Rouji adalah 3 anak Raja Iblis, tetapi mereka dari selir yang berbeda-beda. Namun tindakan Li Yuan yang tidak sabar ingin segera menjadi Raja Iblis ini dinilai oleh semua anggota klan Iblis bahwa dia tidak menghormati Raja Iblis karena belum juga bisa dipastikan bahwa Raja Iblis telah mati. Dan ternyata semua tentara Iblis ini sudah memihak kepada Li Jing. Dan yang terjadi di luar dugaan Li Yuan, ia malah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Li Jin meminta agar hal itu dirahasiakan kepada adik ketiganya. Sementara itu di Istana Langit, anak pertama Raja Langit membawa seorang bocah perempuan dari klan Sujin, di mana seluruh anggota klan Sujin telah mati karena peperangan. Oleh Raja Langit, gadis kecil itu diberi nama Sujin. Raja Langit meminta putrinya untuk menganggap Sujin sebagai anak kandungnya karena selama ini anak pertamanya Raja Langit ini sudah beberapa tahun menikah tetapi belum juga punya anak. Zhan Kuo bersama istrinya datang ke Gunung Kunlun untuk memperingatkan kepada semua murid Gunung Kunlun agar tidak membalas dendam atas kematian gurunya karena klan Iblis juga sudah menyatakan menyerah. Di saat istri yang Guo menyentuh bunga teratai emas yang sebelumnya sudah layu, tiba-tiba teratai emas itu bersinar dan mekar kembali. Bai Xian yang percaya bahwa Mo Yuan akan bangkit lagi. Ia datang ke klan Iblis bertemu dengan Li Jing. Ia datang bermaksud meminjam giok jiwa yang nantinya giok jiwa itu akan dibuat untuk mengawetkan tubuh Mo Yuan. Tetapi Li Jing dengan alasan tertentu, ia mengatakan bahwa giok jiwanya sudah hilang. Sebenarnya Li Jing ini tidak mau meminjamkan giok jiwa itu hanya karena Li Jing cemburu karena giok itu hanya dibuat mengawetkan tubuh Mo Yuan. Di tengah jalan saat Bai Xian akan pulang, ia malah bertemu dengan Xuanu yang ternyata giok jiwa itu ada di tangan Xuanu. Tetapi ternyata Xuanu hanya mempermainkan Bai Xian saja. Bai Xian sangat kecewa dan mengatakan kepada keduanya bahwa kedua orang ini adalah sama-sama licik dan jahat, sebuah pasangan yang cocok satu sama lain. Setelah membius semua teman-temannya, Bai Xian pun diam-diam membawa tubuh gurunya pergi meninggalkan Gunung Kunlun dan dibawa ke sebuah tempat yang masih berada di wilayah kampung halamannya, yaitu di klan Rubah, tepatnya di hutan bunga persi. Di tempat tersembunyi itu, ia terus menggunakan darahnya untuk bisa mengawetkan tubuh Mo Yuan. Entah sampai kapan, 10.000 tahun, 100.000 tahun, ia akan tetap menjaga tubuh Mo Yuan hingga jiwanya kembali ke dalam tubuhnya. Sementara itu Tuan Putri Raja Langit setelah ia kembali dari Gunung Kunlun, tiba-tiba ia mengalami kehamilan yang sangat singkat. Hanya dalam beberapa hari, Putri Raja Langit ini melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka semua sangat yakin bahwa bayi tersebut adalah titisan teratai emas yang selama ini dirawat oleh Mo Yuan selama bertahun-tahun. Fenomena aneh pun muncul di langit dan fenomena ini sama persis waktu kelahiran Mo Yuan. Raja Langit memberi nama cucunya itu dengan nama Zehua. Di dalam gua itu Bai Xian ditemukan oleh keluarganya, namun sudah dalam keadaan koma karena kehabisan darah. Satu-satunya obat yang dapat membangkitkan Bai Xian adalah dengan mengambil rumput jamur langit yang berada di wilayah Laut Timur, yaitu daerah kekuasaannya klan Putri Duyung. Sang ayah pun berangkat untuk mencari rumput jamur langit. Walaupun klan Putri Duyung adalah terkena klan yang sangat jahat, ia tidak peduli. Tak selang beberapa lama setelah ayahnya pergi, akhirnya ayahnya kembali, namun dalam keadaan yang sudah terluka parah. Tetapi dia berhasil mendapatkan rumput jamur langit. 70.000 tahun kemudian,
Baixian mengunjungi gunung-gunung yang sekarang sudah tidak terawat lagi. Ia pun kembali bernostalgia dengan kenangan indah sekaligus kenangan pahit bersama gurunya. Ia tahu 70.000 tahun sihir segel yang dibuat untuk menyegel Raja Iblis akan melemah. Ia pun nekat mendatangi lonceng Kaisar Timur, di mana di situ ada Raja Iblis Sincang yang disegel di tempat itu. Dan benar saja, Raja Iblis ini telah terbangun. Baixian bermaksud memperkuat segel itu dengan mantra yang pernah diajarkan Mo Yuan kepadanya. Tetapi tak disangka, Raja Iblis menyerangnya dari dalam. Raja Iblis ini juga mengutuk Baixian. Dia akan jatuh ke dunia fana. Dia juga akan mengalami penderitaan hidup. Juga akan hilang ingatan. Juga hilang kekuatannya. Akhirnya jatuhlah Baixian di dunia manusia. Tepatnya di sekitar hutan bambu. Setelah dia terbangun, dia tidak tahu lagi siapa dirinya. Dia juga tidak tahu dia berasal dari mana. Dia pun berjalan tidak tahu tujuan mau kemana. Tak jauh dari tempat itu, ada pertarungan antara seseorang dengan siluman harimau emas. Ternyata orang itu adalah Yehua, cucu dari Raja Langit yang terlahir dari teratai emas yang pernah dijaga Baixian. Raja Langit sengaja memerintahkan Yehua untuk turun ke dunia manusia, menangkap siluman harimau emas yang selama ini siluman harimau emas ini meresahkan dunia manusia. Setelah bertempur cukup lama dengan harimau emas, Yehua pun kelelahan dan berubah ke wujud aslinya, yaitu seekor naga hitam. Dia butuh istirahat selama 3 hari untuk memulihkan energinya untuk bisa kembali ke Istana Langit. Ia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua. Tetapi tak selang beberapa lama, Baixian masuk ke dalam gua untuk memberi makan seekor burung. Karena di dunia manusia ini, Baixian menjadi seorang yang penyayang binatang. Saat memberi makan burung itu, ia mendengar ular mendesis. Ternyata itu adalah si naga hitam jelmaan Yehua. Karena bentuknya sangat unik, lagian Baixian ini juga penyayang binatang. Ia pun akhirnya membawa naga tersebut untuk pulang ke rumahnya. Dia memberi makan daging mentah kepada naga itu, juga menyayanginya. Yehua pun lambat laun juga mengagumi Baixian. Bahkan ketika hari itu akan hujan, ia pun naik ke langit meminta Dewi Hujan untuk menunda hujan untuk sementara waktu. Yehua kemudian mengunjungi Raja Langit. Ia melaporkan bahwa dia telah melaksanakan tugasnya di dunia manusia, yaitu menundukkan harimau emas. Tampak seorang wanita bernama Sujin. Ia selalu memperhatikan Yehua. Sepertinya wanita ini juga jatuh hati kepada Yehua. Suatu hari, Baixian sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat seorang penjual jimat. Penjual jimat itu melihat kipas giok yang dibawa Baixian. Ia pun tertarik dan memintanya agar Baixian menjual kepadanya. Karena Baixian tidak mau menjualnya, ia pun merampas kitab itu, juga menuduh bahwa Baixian mencuri kipas itu darinya. Hingga orang-orang yang ada di tempat itu memperhatikan mereka berdua. Untunglah ada seorang putri dari suku iblis. Putri klan iblis ini berada di dunia manusia adalah untuk mencari kakaknya Lin Yuan yang dikiranya kakaknya ini telah hilang. Padahal Lin Yuan telah ditahan oleh kakak keduanya, yaitu Li Jing. Saat putri klan iblis ini mau merebut kipas itu, secara ajaib kipas itu malah masuk ke keranjangnya Baixian. Namun karena kebaikan Baixian, Baixian memberikan kipas giok itu kepada putri klan iblis ini.
Hari demi hari Baesian merawat Yehua dalam bentuk ular dengan penuh kasih sayang. Lambat laun Yehua pun merasa bahwa dia telah jatuh cinta dengan Baesian. Karena merasa bahwa ular hitam itu sudah sembuh, Baesian menaruh kembali ular hitam itu di dalam gua di mana dulu ia pernah menemukannya. Yehua kembali ke Istana Langit. Ia bertanya kepada paman ketiganya bagaimana caranya membuat manusia jatuh cinta kepadanya. Paman ketiganya ini memberikan ide-ide, tetapi dia juga mengingatkan agar jangan lupa memasang penghalang sehingga Istana Langit tidak mengetahuinya. Jika sampai Istana Langit tahu, maka itu akan menjadi bahaya, karena jika dewa jatuh cinta dengan manusia, itu adalah pelanggaran yang sangat berat. Yehua memastikan tidak akan terjadi apa-apa dan pastinya akan aman. Akhirnya Yehua menjalankan trik sesuai arahan pamannya, yaitu pura-pura terluka agar diselamatkan oleh Baesian. Baesian pun akhirnya menolong Yehua. Melihat kebaikan juga kepolosan Nona Baesian, Yehua semakin jatuh cinta dengan wanita ini. Yehua yang sangat cepat kesembuhan sakitnya karena memang dia berpura-pura menanyakan siapa namanya. Baesian menjawab bahwa dia tidak punya nama dan dia juga tidak punya keluarga. Karena tidak punya nama, Yehua berinisiatif untuk memberikan nama kepada Baesian ini, yaitu dengan nama Susu, yang artinya wanita yang sangat polos dan lugu. Baesian pun senang mendengar itu. Ia pun menjadi setuju untuk dipanggil dengan panggilan Susu. Yehua juga menuliskan namanya di tangan Baesian yang saat ini dipanggilnya Susu. Rojin kemudian memberikan kipas Gyo itu kepada kakaknya. Begitu melihat kipas itu, Li Jin langsung tahu bahwa kipas itu sebelumnya milik Baesian. Ia pun mendesak adiknya ini untuk memberitahu di mana ia mendapatkan kipas Gyo itu. Setelah mengetahui bahwa kipas itu didapat dari dunia manusia, Li Jin pun buru-buru ingin pergi ke dunia manusia untuk mencari Baesian. Saat Li Jin mencari Baesian di dekat hutan bambu, Yehua merasakan kedatangannya. Awalnya Yehua mengira itu adalah Dewa Langit, tetapi kemudian Li Jin memperkenalkan diri bahwa dia adalah putra kedua Raja Iblis. Ia datang ke tempat itu untuk mengembalikan kipas Gyo itu kepada pemiliknya. Li Jin ini sempat kaget ketika melihat wajah Yehua karena sangat mirip dengan wajah Mo Yuan. Tetapi ia kemudian juga berpikir mungkin hanya mirip saja karena Mo Yuan memang telah mati. Yehua mengatakan bahwa itu adalah benda suci milik klan Kunlun. Maka dia sebagai putra mahkota kerajaan langit berhak untuk meminta benda itu. Li Jin pun dengan murah hati memberikan kipas itu karena memang bukan miliknya. Ia pun pulang dengan kecewa. Sementara itu Baesian yang berganti nama dengan nama Susu melihat luka Yehua sudah sembuh, mungkin sudah saatnya Yehua untuk pergi. Yehua mengatakan dia tidak akan pergi sebelum bisa membalas kebaikan Nona Susu. Baesian sendiri sebenarnya tidak menginginkan balasan, tetapi karena Yehua tetap bersikeras akan membalas kebaikan itu, akhirnya Baesian menawarkan agar Yehua bersedia menikahinya saja. Karena di tempat itu dia hidup sendirian dan juga selalu kesepian. Secara mengejutkan, Yehua mengatakan setuju untuk menikahi Nona Baesian. Esok harinya mereka pun pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan pernikahan. Saat mereka sedang istirahat makan, Baesian sempat khawatir jika nanti orang tua Yehua tidak menyetujui pernikahan mereka. Namun Yehua mengatakan bahwa orang tuanya sudah pasti akan setuju. Pernikahan pun akhirnya dilaksanakan. Yehua berjanji pada Baesian akan terus setia kepadanya. Mereka pun memohon kepada seluruh dewa untuk menjadi saksi atas pernikahan itu dan saling berjanji untuk tidak meninggalkan satu sama lain apapun yang terjadi. Baesian meminta Yehua berjanji kepadanya untuk tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika mengkhianatinya, maka dia akan meninggalkan Yehua untuk selamanya.
Yehua kembali berjanji dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Sementara itu di Istana Langit, Raja Langit ternyata mengangkat Sujin sebagai selirnya. Namun sebenarnya ini adalah upaya Raja Langit untuk menjadikan hubungan kekeluargaan dengan suku-suku lainnya. Karena ternyata Kerajaan Langit sedang akan berperang dengan klan Putri Duyung, di mana klan Putri Duyung ini adalah memberontak dan jahat dan tidak mau bersatu dengan suku-suku lainnya. Sementara itu di kerajaan Istana Iblis, Suanu yang tidak berhasil mendapatkan cinta Li Jing, ia memberikan sebuah segel Li Jing kepada Rojin untuk bisa menemukan kakak pertamanya. Sementara itu di Istana Langit, Raja Langit cepat-cepat ingin bertemu dengan Yehua karena urusan yang sangat penting. Untung saja Yehua cepat-cepat pulang ke langit sehingga Raja Langit tidak menjadi curiga kepadanya. Sementara itu Baixian menjadi bingung karena Yehua tiba-tiba menghilang di tengah hutan itu. Ternyata Raja Langit mencari Yehua untuk membicarakan pertunangan dirinya dengan putri dari klan Rubah, yaitu Baixian. Yehua ini belum tahu jika putri dari klan Rubah yang ditunangkan dengannya adalah Baixian, istrinya di dunia manusia. Yehua meminta kepada Raja Langit untuk menunda pernikahan itu karena sebentar lagi Istana Raja Langit akan bertarung dengan klan Putri Duyung, di mana klan Putri Duyung ini sudah siap akan memberontak. Lebih baik memikirkan kerajaannya terlebih dahulu daripada memikirkan seorang wanita. Raja Langit pun akhirnya setuju dengan penundaan itu, tetapi dia kembali mengatakan bahwa pernikahan itu tidak boleh gagal. Setelah Raja Langit kembali, paman ketiga Yehua kembali mengingatkan kepada Yehua bahwa jika hubungannya dengan manusia itu ketahuan Raja Langit, maka itu akan menjadi bencana bagi dirinya dan alangkah baiknya hubungan itu segera dihentikan. Namun Yehua tidak peduli, ia pun segera berpamitan akan cepat-cepat turun ke dunia manusia karena telah meninggalkan Xiushu istrinya sendirian di tengah hutan. Sementara itu Li Jing mendapat laporan jika kakak pertamanya Li Juan telah dibebaskan oleh Rojin. Li Jing menjadi tahu jika Suanu telah memberikan segel itu kepada Rojin. Ia pun memarahi Suanu karena perbuatannya itu akan mengakibatkan bencana yang sangat besar, yaitu jika nantinya kakaknya Li Juan bergabung dengan klan Putri Duyung, maka itu akan menjadikan masalah di kemudian hari. Yehua pun akhirnya kembali ke dunia manusia untuk menemui istrinya, tetapi istrinya sudah tidak ada di rumahnya lagi. Dan ternyata Xiushu masih berada di tengah hutan saat ia kehilangan Yehua. Ternyata Xiushu ini telah menunggu di hutan itu selama setengah tahun, karena ternyata 1 tahun di dunia manusia itu 1 hari di dunia dewa. Xiushu tidak peduli seberapa lama mereka berpisah, karena Yehua sudah kembali, Xiushu menjadi bahagia. Tetapi tak selang beberapa lama, Yehua kembali berpamitan kepada Xiushu bahwa dirinya akan pergi 1 sampai 2 tahun. Mendengar itu Xiushu nampak kaget juga bersedih, baru saja bertemu sudah akan berpisah lagi. Yehua pun meninggalkan cermin ajaib yang nantinya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengannya. Yehua pun kembali ke langit dan menemui paman ketiganya. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan istrinya di dunia manusia. Satu-satunya cara, dia meminta paman ketiganya ini untuk membantunya, yaitu memalsukan kematiannya saat perang nanti melawan klan Putri Duyung. Paman ketiganya ini tidak bisa menolak ketika Yehua memohon kepadanya. Singkat cerita, dia pun lapor kepada Raja Langit bahwa dia akan ke Laut Timur terlebih dahulu untuk menyelidiki kekuatan tentara klan Putri Duyung. Raja Langit pun awalnya menasihati Yehua karena terkesan terburu-buru, tetapi Yehua memantapkan Raja Langit bahwa dirinya sudah siap.
Yehua pun kembali ke dunia manusia untuk bertemu dengan istrinya. Dan ternyata kali ini Yehua sudah meninggalkan istrinya selama hampir 2 tahun. Tetapi kali ini istrinya tidak mau lagi ditinggalkan oleh Yehua. Dia pun akan ikut kemanapun Yehua pergi. Yehua pun tidak punya pilihan lain selain dia mengizinkan istrinya untuk pergi bersamanya. Demi agar tidak diketahui orang banyak, dia merubah penampilan istrinya menjadi seorang laki-laki. Mereka berdua akhirnya berangkat untuk menuju ke kerajaan Laut Timur. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan orang-orang dari suku Putri Duyung. Untunglah seorang putra mahkota kerajaan Laut Timur datang dan langsung membantu Yehua. Putra mahkota kerajaan Laut Timur ini tahu jika Yehua adalah putra mahkota Istana Langit. Namun Yehua segera meminta agar tidak membicarakan masalah itu di depan umum. Tentu saja Yehua merahasiakan hal itu kepada istrinya. Mereka pun akhirnya dibawa ke istana kerajaan Laut Timur, di mana kerajaan Laut Timur ini juga bermusuhan dengan klan Putri Duyung. Para masyarakat suku Laut Timur ini banyak ditindas oleh orang-orang dari klan Putri Duyung. Mereka berharap agar Yehua bersedia membantu mereka untuk mengalahkan klan Putri Duyung. Tiba-tiba Baisian mengalami mual-mual. Seorang tabib pun memeriksanya. Si tabib sangat heran ketika mendapati ada seorang laki-laki yang mengalami tanda-tanda kehamilan. Yehua pun segera meminta tabib itu untuk meninggalkannya. Ternyata Baisian memang sudah hamil. Mengetahui kehamilan itu, keduanya pun sangat bahagia. Tetapi karena perang nanti akan sangat berbahaya bagi seorang yang hamil, Yehua pun mau tidak mau membujuk istrinya untuk bersedia pulang dan tidak ikut berperang dengannya. Setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya Baisian pun bersedia pulang untuk menunggu kelahiran anaknya. Yehua pun berjanji setelah dirinya berhasil mengalahkan klan Putri Duyung, dia akan segera pulang untuk menemui istrinya. Mereka pun akhirnya kembali berpisah. Yehua kemudian kembali ke Istana Langit. Dia melaporkan kepada Raja Langit bahwa perang akan segera dimulai. Raja Langit memerintahkan selirnya Sujin untuk membantu Yehua dalam melakukan pertempuran melawan klan Putri Duyung. Singkat cerita, perang pun akhirnya pecah. Dalam pertempuran itu, Yehua sengaja membiarkan dirinya terluka oleh ketua klan Putri Duyung. Tetapi ketua klan Putri Duyung ini akhirnya juga tewas di tangan Yehua. Tujuan awal sebenarnya Yehua adalah untuk memalsukan kematian dirinya. Tetapi di tempat lain, Baisian merasakan firasat buruk dengan cerminnya. Ia pun menjadi panik. Ia keluar berusaha mencari keberadaan Yehua dengan memanggil-manggilnya. Namun suara panggilan Baisian yang memanggil lewat cermin ajaibnya itu didengar oleh Sujin. Sujin pun akhirnya membawa Baisian ke hadapan Raja Langit. Raja Langit menghardik Baisian yang terus-menerus memanggil nama Yehua, bahkan berani akan kabur. Karena dinilai lancang, Raja Langit memerintahkan untuk menghukum Baisian ke pagoda api. Saat Baisian akan dihukum, tak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita yang dia tak lain adalah ibundanya Yehua. Baisian pun memohon pertolongan kepada wanita ini, sekaligus dia mengatakan bahwa dirinya adalah istrinya Yehua. Dia sedang mencari suaminya karena dirinya sedang mengandung anaknya Yehua. Ibunda Yehua sangat kaget ketika mendengar itu. Namun setelah memastikan bahwa Baisian benar-benar mengandung anak Yehua, ibunda Yehua bersama ayahnya memohon kepada Raja Langit agar mengampuni Baisian. Karena permohonan anaknya itu, akhirnya Raja Langit mengampuni Baisian untuk sementara waktu. Ia meminta agar Baisian ini dikurung di penjara langit sambil menunggu kelahiran anak Yehua.
Sementara itu paman ketiganya Yehua, ia memberitahu Yehua bahwa Baesian telah tertangkap dan dibawa ke istana langit. Mendengar itu Yehua sangat kaget sekaligus bersedih juga takut karena rencananya selama ini untuk memalsukan kematiannya ternyata gagal total. Meskipun sedih dan takut, dia tidak ingin menjenguk istrinya terlebih dahulu. Dia ingin semua orang menganggap kalau Baesian tidaklah penting baginya. Namun itu semua demi keselamatan Baesian sendiri. Raja Langit kemudian menjenguk Yehua. Dia menanyakan soal wanita manusia yang katanya mengandung anak Yehua. Yehua menjelaskan kalau ia berhutang budi pada wanita itu karena telah menyelamatkannya saat ia terluka karena melawan singa emas waktu di dunia manusia. Anak yang digandung oleh wanita itu adalah bentuk balas budinya. Mendengar itu, Raja Langit bisa memaklumi keadaan itu untuk sementara waktu. Di penjara langit, Baesian diperlakukan secara kasar oleh orang-orang istana langit. Ia mencoba menghubungi Yehua lewat cermin ajaibnya, namun ternyata cermin itu telah dibawa oleh Sujin. Di mana Sujin ini adalah selirnya Raja Langit, tetapi diam-diam dia juga mencintai Yehua. Sujin sangat cemburu ketika ia mendengar Baesian terus memanggil nama Yehua. Sujin mengajukan agar Baesian dijadikan selir Yehua saja. Tujuannya adalah agar Baesian bisa lebih mudah dikontrol karena ia tahu jika Yehua benar-benar menyayangi Baesian. Tidak ada yang tahu sebenarnya Sujin ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada Baesian. Akhirnya Baesian dijadikan selirnya Yehua, tetapi dia masih tidak bisa bertemu dengan Yehua. Singkat cerita, Yehua akan kembali bertempur dengan sisa-sisa klan Putri Duyung yang sekarang mereka sudah mengangkat ketua baru. Li Jing, putra kedua Raja Iblis, mengunjungi istana langit. Dia menyatakan bahwa suku Iblis siap membantu Yehua untuk menumpas klan Putri Duyung. Karena ternyata ketua klan Putri Duyung saat ini adalah Li Yuan, kakaknya sendiri. Raja Langit pun akhirnya mengizinkannya. Dan akhirnya dengan bantuan Li Jing mereka berhasil menangkap ketua klan Duyung yang baru yaitu Li Yuan. Setelah kemenangan itu, Raja Langit menghadiahkan Sujin selirnya kepada Yehua. Yehua sangat kaget mendengar itu, tetapi dia tidak bisa menolak keinginan Raja Langit. Namun Yehua juga paman ketiganya ini sudah curiga jika semua ini pasti rencananya Sujin. Sujin yang jahat terus merencanakan hal yang buruk kepada Baesian. Hari itu ia sengaja Baesian berjalan-jalan di sebuah tempat yang paling berbahaya di istana langit. Pelayan Baesian mencoba mengingatkan Baesian, tetapi para penjaga segera menghentikannya. Ia pun segera berlari dan melaporkan ke Yehua bahwa Nyonya Susu dibawa Putri Sujin naik ke tempat yang paling berbahaya. Di tempat itu Sujin mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang dibuat Yehua. Tempat ini dibuat khusus untuk melemparkannya ke bumi jika nanti bayinya sudah lahir. Ketika Yehua datang, Sujin berpura-pura terjatuh seolah-olah dia didorong oleh Baesian hingga membuat kedua matanya menjadi terluka parah. Yehua dan paman ketiganya tahu bahwa ini adalah trik yang dimainkan oleh Sujin, tetapi karena tidak ada bukti nyata, mereka berdua hanya pasrah ketika Raja Langit memutuskan bahwa Baesian bersalah. Raja Langit pun akhirnya memerintahkan Yehua untuk menghukum Susu sesuai dengan peraturan langit. Hukum yang setimpal adalah hukuman mati. Namun Yehua kemudian mengatakan kepada Raja Langit bahwa dia bersedia menghukum Susu, tetapi tidak dengan cara membunuhnya, melainkan dia akan mengambil dua matanya Susu kemudian diberikan kepada Sujin. Raja Langit sangat kaget mendengar itu, tetapi walaupun telah ditukar matanya, tetapi itu sebenarnya belum cukup untuk menggantikan hukuman mati. Yehua kemudian mengatakan bahwa dirinya juga sanggup menerima hukuman cambuk petir selama 3 tahun untuk meringankan hukuman Baesian. Raja Langit pun akhirnya mengabulkan permohonan Yehua.
Dengan berat hati dan penuh dengan rasa bersalah, dia mengambil kedua mata istrinya dan diberikan kepada Sujin. Sementara dirinya harus menjalani hukuman cambuk petir selama 3 tahun. Cinta deritanya memang tiada berakhir. Bae-sian sangat sedih kehilangan kedua bola matanya, terlebih ketika ia tahu jika kedua bola matanya itu telah diberikan kepada Sujin. Ia semakin yakin jika Yehua tidak lagi cinta kepadanya. Belum lagi Sujin selalu memanas-manasi dan selalu mengatakan jika nanti bayinya lahir, sudah pasti dirinya akan dibuang oleh Yehua. Sementara itu Yehua, dia terus merasa bersedih dan bersalah kepada Bae-sian karena dia telah membuat Bae-sian yang dipanggilnya Susu menjadi menderita. Yehua pun berharap agar dirinya segera diangkat menjadi putra mahkota sehingga segera dapat menikahi Susu dan nantinya tidak akan ada lagi yang berani mencelakai Susu. Sementara itu di kerajaan iblis, Li Jing, putra kedua dari Raja Iblis ini, ia mengunjungi kakaknya yang dipenjara. Walaupun Li Jing bersikap lembut, tetapi kakaknya ini tetap kasar juga arogan kepada Li Jing. Bahkan ia mengatakan kalau dirinya menyesal dulu tidak segera membunuh Li Jing. Di depan kakaknya, Li Jing ini membuka sebuah rahasia besar bahwa ayahnya Xinjiang si Raja Iblis membiarkan ketiga anaknya hidup sebenarnya hanya untuk menambah kekuatan ayahnya saja. Ternyata dulu Raja Iblis pernah mengeluarkan kutukan bahwa kelak kematian ketiga anaknya akan membuat Raja Iblis menjadi kuat. Dan rahasia ini ia tahu dari ibunya Li Jing saat ibunya masih hidup. Itulah kenapa dia tidak membunuh kakaknya Li Yuan, karena jika dibunuh maka hanya akan menambah kekuatan ayahnya saja yang berambisi untuk menguasai 3 alam. Namun kakaknya ini tidak percaya dan sangat keras kepala. Sementara itu Xuanwu, istrinya Li Jing, ternyata ia sudah hamil. Namun begitu, Li Jing tidak menganggap Xuanwu ini sebagai seorang istri. Dia hanya menjadikan Xuanwu wadah untuk anaknya saja. Sementara dirinya, dia terus tidak bisa melupakan Bae-sian. Xuanwu, si wanita berhati kotor ini, tambah geram dengan Bae-sian. Bahkan dia bersumpah jika nanti bisa bertemu dengan Bae-sian, dia akan merobek-robek kulit Bae-sian. Yehua pun akhirnya diangkat menjadi putra mahkota, tetapi dia juga harus masih menerima hukuman cambuk petir dari langit. Di saat bersamaan Bae-sian melahirkan dan ternyata bayi itu adalah seorang anak laki-laki. Bae-sian meminta anak itu untuk diberi nama Ali. Di tempat lain ternyata Xuanwu juga melahirkan, tetapi sayang anaknya terlahir mati. Tidak terima anaknya mati, dia menyalahkan tabib yang membantu persalinannya. Bahkan dia mengatakan kepada suaminya bahwa si tabib telah membunuh bayinya. Walaupun akhirnya sang tabib ditangkap, tetapi Li Jing tetap tidak percaya kepada istrinya ini. Xuanwu yang tidak bisa menerima kematian bayinya, ia bersumpah akan menggunakan segala cara untuk bisa membangkitkan bayinya itu. Sementara itu Bae-sian walaupun telah melahirkan seorang putra, tetapi ia nampak tidak begitu senang. Bahkan ia sekarang bersikap dingin dengan Yehua. Dalam pikirannya sebentar lagi dirinya pasti akan dibuang karena Yehua hanya menginginkan anaknya saja. Bae-sian ini belum bisa melihat pengorbanan Yehua, padahal Yehua rela menanggung cambukan petir selama 3 tahun demi agar Bae-sian bisa hidup. Namun karena Bae-sian termakan hasutan oleh Sujin, Bae-sian benar-benar merasa bahwa dirinya berada di tempat yang salah. Hingga akhirnya ia nekat pergi ke puncak menara surga. Ia teringat kata Sujin, jika dirinya terjatuh dari puncak itu, dia akan kembali ke tempat asalnya. Ia kemudian membuka cermin ajaibnya untuk berpamitan kepada Yehua.
Ia mengatakan kepada Yehua agar merawat Ali sepenuh hati, walaupun ibunya Ali adalah wanita manusia biasa. Yehua sendiri mendengar itu semakin panik karena ia juga tidak tahu posisi Beisian ada di mana. Beisian pun berpesan agar tidak mencarinya karena saat ini dia berada di puncak menara surga atau teras Yusian, tempat paling berbahaya di Istana Langit. Yehua segera mengejar berusaha menolong Beisian, tetapi sayang ia terlambat. Yehua pun menjadi terluka parah saat berusaha menolong Beisian karena memang sebenarnya energinya belum pulih karena dia masih menanggung pukulan cambuk petir. Raja Langit sangat panik. Ia berusaha untuk menyembuhkan Yehua, tetapi ia tidak berhasil. Untunglah Seiyan, seorang dewa yang sudah pensiun, berhasil menyelamatkan Yehua dari kematian. Walaupun Yehua masih koma untuk jangka waktu yang tidak bisa dipastikan. Setelah menolong Yehua, ia pun meninggalkan Istana Langit dan tiba-tiba ia sudah berada di dekat Beisian. Dengan kekuatan sihirnya, Beisian pun akhirnya terbangun. Ia kini sadar bahwa dirinya adalah Beisian, putri dari klan Rubah. Ia juga teringat kalau dirinya pernah menjadi manusia biasa, pernah menjadi istrinya Yehua, pernah punya anak dan pernah disakiti di Istana Langit. Karena perjalanan hidupnya terlalu menyakitkan, ia tidak ingin teringat lagi masalah itu. Ia pun kemudian meminta kepada Seiyan untuk memberikan obat pelupa. Sementara itu di Istana Langit, mereka semua sangat khawatir jika nantinya Yehua tidak akan bangkit untuk waktu yang lama. Dujin, seorang panatua dewa, menyarankan bahwa ada satu cara untuk bisa membangkitkan Yehua, yaitu dengan mendapatkan lampu pengumpul jiwa, di mana lampu pengumpul jiwa itu adalah benda sakral milik klan Sujin. Sujin pun akhirnya mendapatkan lampu pengumpul jiwa itu. Setelah 3 hari didekatkan lampu pengumpul jiwa, akhirnya Yehua pun terbangun. Di saat yang sama, Beisian telah meminum obat yang diberikan Seiyan untuk melupakan segala ingatan tentang Yehua. Beisian pun akhirnya pingsan. Semua keluarganya termasuk Seiyan saling berjanji untuk tidak memberitahu Beisian bahwa sebelumnya Beisian patah hati. Sementara itu di Istana Langit, Ibunda Yehua bermaksud memberikan obat pelupa agar Yehua bisa melupakan istrinya. Tetapi Yehua, ia dengan tegas menolaknya. Beisian pun akhirnya terbangun. Dia tidak ingat lagi apa yang terjadi sebelumnya. Dia tidak ingat Yehua. Dia tidak ingat bahwa dia pernah naik ke Istana Langit menjadi istrinya Yehua. Ketika ia membuka matanya, ketika ia melihat sinar, matanya terasa sakit. Oleh adiknya, ia diberi kain penutup mata untuk menghalangi sinar matahari terkena matanya. Karena ingatannya sudah kembali bahwa dia adalah Beisian, ia segera mengunjungi jasad Mo Yuan yang sudah diawetkan. Seiyan mengatakan bahwa sepertinya Mo Yuan sebentar lagi akan bangkit, dan kata-kata itu membuat Beisian sedikit merasa lega dan gembira. Dalam hidup Beisian ini, ia sangat mencintai Mo Yuan, bahkan ia membawa mayat Mo Yuan untuk menunggu kebangkitan Mo Yuan. Sementara itu di Istana Langit, berkat lampu pengumpul jiwa milik Sujin yang bisa menghidupkan kembali Yehua, akhirnya Sujin secara resmi akan dinikahkan dengan Yehua. Tetapi Yehua menatapnya dengan pandangan penuh dengan kebencian. Dan yang terjadi, dia malah menusukkan pedangnya ke tubuh Sujin meskipun Sujin tidak mati. Yehua begitu membencinya, bahkan mengusirnya pergi. Sujin memohon kepada Yehua agar diizinkannya untuk tinggal di istananya Yehua. Dia berjanji jika dia diizinkan, maka dia akan meminjamkan lampu pengumpul jiwanya, di mana lampu pengumpul jiwa itu dapat memunculkan Beisian walaupun tidak asli. Yehua pun akhirnya setuju, asalkan bisa memunculkan istrinya walaupun dalam keadaan palsu.
Yehua mulai membakar barang-barang peninggalan istrinya, berharap bisa mengumpulkan jiwa Baixian, juga memunculkan Baixian. Tetapi beberapa tahun berlalu, sepertinya ia tidak berhasil. Ali pun mulai tumbuh besar. Yehua dan anaknya ini sering mengunjungi Gunung Chongxi untuk mengenang Baixian. Yehua menunjukkan lukisan Baixian dan mengatakan kepada Ali bahwa seperti itulah wajah ibumu. Sim berpindah ke kerajaan Rubah. Sebentar lagi Baixian akan ulang tahun. Keponakannya yang bernama Feng Qiu bermaksud memberikan hadiah kejutan untuk Baixian. Ia tahu satu hal yang sangat diharapkan Baixian adalah melihat gurunya Mo Yuan hidup kembali. Saudaranya yang lain menyarankan untuk menghidupkan Mo Yuan, ia harus memerlukan lampu pengumpul jiwa, di mana lampu pengumpul jiwa itu adanya di Istana Langit. Feng Qiu yang terkenal nakal ini, ia nekat ke Istana Langit untuk mencuri lampu pengumpul jiwa. Mengetahui lampu pengumpul jiwanya hilang, Yehua marah kepada Su Jin dan mengancam akan mengusirnya jika tidak mengembalikan lampu itu. Namun Su Jin bersumpah bahwa dia tidak mengambilnya. Yehua pun bersedih setelah kehilangan lampu itu. Ia tahu ia tidak akan bisa menemukan jejak istrinya lagi. Sementara itu Feng Qiu yang akan membuat kejutan Baixian. Mereka berdua berusaha menghidupkan Mo Yuan dengan lampu pengumpul jiwa. Tetapi ternyata keduanya tidak bisa menggunakan benda itu. Namun ketika Baixian mengetahui bahwa benda itu dicuri dari Istana Langit, dia marah. Ia kemudian meminta kepada keponakannya itu untuk mengembalikan benda itu. Feng Qiu pun akhirnya mengembalikan lampu pengumpul jiwa itu. Yehua awalnya akan marah besar ketika mengetahui bahwa seseorang telah mencuri lampu pengumpul jiwanya. Namun paman ketiganya segera menasihati bahwa Feng Qiu adalah orang dari kerajaan Rubah, di mana Istana Langit sudah sejak lama membuat kesepakatan untuk menikahkan Yehua dengan salah satu putri klan Rubah, yaitu Baixian. Dia meminta Yehua untuk tidak membuat masalah dengan kerajaan klan Rubah, karena untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat 70.000 tahun yang lalu. Beberapa tahun kemudian, Baixian mengatakan kepada keponakannya itu bahwa dia akan pergi ke Istana Laut Timur menghadiri undangan perjamuan yang diadakan oleh Raja Laut Timur. Sebenarnya ia tidak suka acara jamuan seperti itu, tetapi mengingat Raja Laut Timur pernah menolong ibunya waktu melahirkan dia, akhirnya dia menerima undangan perjamuan itu. Sementara itu Istana Langit ternyata juga sudah mendapat undangan perjamuan itu. Yehua bersama putranya datang lebih awal untuk menghadiri undangan itu. Baixian pun akhirnya juga sampai di tempat Istana Laut Timur. Saat ia berjalan, tidak sengaja ia bertemu dengan seorang bocah yang sedang bermain-main. Bocah itu adalah Ali, anaknya sendiri. Saat melihat Baixian, Ali mengira itu adalah ibunya karena wajahnya sangat mirip dengan lukisan yang pernah ia lihat. Ia pun terus memanggilnya ibu, sementara Baixian tidak mengerti apa maksudnya bocah itu. Sedangkan Yehua ketika ia melihat Baixian, ia seperti melihat istrinya. Ia yakin itu memang istrinya yang bernama Su Shu. Yehua yang sangat yakin itu adalah Su Shu istrinya. Ia terus mendekati Baixian, namun Baixian mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Yehua. Baixian pun kemudian mengatakan kepada Yehua bahwa Yehua telah salah orang. Dia bukan Su Shu yang dimaksud Yehua, tetapi dia adalah Baixian, putri dari klan Rubah. Mengetahui itu adalah Baixian dari klan Rubah, Yehua tidak segan-segan lagi untuk menggandengnya karena memang Istana Langit ternyata sudah membuat kesepakatan pertunangan mereka sejak 70.000 tahun yang lalu.
Setelah pesta berakhir, Yehua yang yakin bahwa Baixian adalah Xiushu istrinya, dia bersama anaknya datang mengunjungi kerajaan Rubah untuk bertemu Baixian. Tak tanggung-tanggung ketika Yehua sudah bertemu dengan Baixian, ia mengatakan bahwa dia akan menginap di tempat itu untuk beberapa hari. Demi memenuhi keinginan Ali, Yehua mengajak jalan-jalan Baixian ke dunia manusia. Awalnya Baixian menolak, namun karena Ali terus merengek, akhirnya Baixian bersedia untuk jalan-jalan keluar. Yehua pun mengajak Baixian untuk keluar berjalan-jalan ke tempat di mana dulu mereka pernah bersama. Yehua berharap agar Baixian ini teringat masa lalu mereka. Sementara itu Xuanwu, ia kini menjadi setengah gila. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa bayinya telah mati. Sedangkan Li Jin, ia bertambah muak dengan istrinya ini. Xuanwu yang sudah kehilangan separuh akalnya ini, ia bertekad akan kembali menghidupkan bayinya, entah itu bagaimana caranya. Xuanwu pun akhirnya menemukan ide. Ia merubah dirinya menjadi Baixian, kemudian pergi ke Qingzhou di saat Baixian dan Yehua sedang keluar. Ia pun berhasil mengelabui keponakannya Baixian dan menemukan di mana Mo Yuan disembunyikan. Ia pun berhasil membawa tubuh Mo Yuan juga Ali ke istana klan iblis. Xuanwu ini ingin menggunakan tubuh Mo Yuan juga tubuhnya Ali untuk membangkitkan bayinya. Sementara itu Yehua karena ada urusan penting di istana langit, ia kembali ke langit, sementara Baixian kembali ke Qingzhou untuk menemui Ali. Namun alangkah kagetnya ketika ia mengetahui jika Ali telah hilang bersama Mo Yuan dan penculiknya adalah Xuanwu. Ia pun menuju ke istana iblis, ia mengamuk di sana. Baixian tanpa ampun menghabisi anggota klan iblis ini. Namun ketika dirinya terkena sinar matanya, ia pun menjadi silau. Kelemahan itu segera dimanfaatkan oleh Xuanwu untuk memancarkan sihir cahaya hingga terpaksa Baixian harus bertarung dengan mata tertutup. Namun itu hanya bertahan untuk sementara. Di depan Baixian, Xuanwu menunjukkan keterampilannya merubah wujud menjadi Baixian. Ia mengatakan kepada Baixian setelah hari ini Baixian mati, maka dia akan menjadi Baixian untuk selamanya, sehingga Li Jing akan jatuh cinta kepadanya. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Baixian. Untunglah Yehua segera datang tepat waktu. Saat Baixian akan menghabisi Xuanwu, Li Jing datang memblokir serangan itu karena dikiranya dia adalah Baixian. Mengetahui itu adalah Xuanwu istrinya, ia pun tidak membela sedikit pun. Li Jing pun akhirnya memenjarakan Xuanwu, ditempatkan bersebelahan dengan penjaranya Li Yuan, putra pertama Raja Iblis. Li Yuan terpenjara di tempat itu sudah 300 tahun lamanya. Seluruh kekuatannya sudah disegel oleh Li Jing adiknya. Ia mengatakan kepada Xuanwu jika Xuanwu ingin membunuh Baixian dan menghidupkan kembali bayinya, hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Orang itu adalah ayahnya si Raja Iblis. Dan untuk membebaskan Raja Iblis yang saat ini tersegel di penjara langit, maka hanya ada satu cara, yaitu dengan membunuh ketiga anaknya. Ia meminta Xuanwu untuk segera membunuhnya. Dengan begitu, kekuatan Raja Iblis akan meningkat. Dan setelah membunuhnya, ia juga meminta Xuanwu untuk mencari adiknya Rojin, kemudian membunuhnya juga. Baru yang terakhir, membunuh Li Jing.
Jika ketiga anak Raja Iblis ini telah mati, maka sudah bisa dipastikan Raja Iblis pasti akan bebas. Dan nantinya dia bisa membantu Swanu untuk menghidupkan bayinya, sekaligus membalaskan dendam membunuh Baesian. Mendengar itu, ia pun setuju. Seketika itu Raja Iblis yang tersegel merasakan kekuatannya meningkat. Ia tahu bahwa itu berasal dari Li Yuan putranya. Ia bersumpah tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Li Yuan. Tetapi Li Yuan saja belum cukup untuk lepas dari segel itu. Dia masih membutuhkan dua nyawa anaknya, Rojin juga Li Jing. Swanu pun kabur. Ia berusaha mencari Rojin sesuai petunjuk Li Yuan. Dan singkat cerita, ia pun berhasil menemukannya. Di depan Rojin dia mengarang cerita bahwa dirinya terluka sampai buta saat berusaha mencari obat untuk menghidupkan bayinya. Rojin yang merasa iba terhadap Swanu juga bayi yang merupakan keponakannya. Tanpa curiga sedikit pun, ia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan mata Swanu. Swanu pun akhirnya bisa melihat, tetapi demi mempermudah untuk membunuh Rojin, dia pura-pura masih buta. Ketika ada kesempatan, ia mencoba membunuh Rojin. Namun ternyata salah seorang mantan murid Kunlun yaitu Zilan menggagalkan rencana Swanu. Zilan ini berada di sisi Rojin, dulu memang mendapat tugas dari Mo Xuan untuk menjaga Rojin jangan sampai Rojin terbunuh. Karena jika Rojin terbunuh, maka kekuatan Raja Iblis bisa bangkit lagi. Ia pun mengancam Swanu jika masih berani melakukan hal itu, dia tidak segan-segan akan membunuhnya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Yehua pun membawa Baesian untuk ke langit, di mana mereka ini sudah ditunangkan sebelumnya. Di Istana Langit, Baesian bertemu dengan Sujin, orang yang dulu pernah mencelakai Baesian saat Baesian masih menjadi Xiushu, istrinya Yehua. Sujin sangat kaget ketika ia melihat Baesian, wajahnya sangat mirip Xiushu. Sujin ini belum tahu jika Xiushu yang sebenarnya adalah Baesian sendiri. Namun karena dia wanita yang berwatak jahat, dia tetap merencanakan untuk menyingkirkan Baesian, jangan sampai ia menjadi permaisurinya Yehua. Singkatnya, ketika ada kesempatan, ia terus memanas-manasi Baesian bahwa diajaknya Baesian ke Istana Langit sebenarnya bukan karena Yehua cinta kepada Baesian, melainkan karena Ali mendesak ayahnya untuk membawa Baesian ke langit karena wajahnya Baesian sangat mirip dengan ibunya. Ia juga menceritakan kisah Xiushu istrinya Yehua yang dahulu, bahwa dahulu Yehua itu sangat membenci istrinya, bahkan tega mencongkel mata istrinya diberikan kepadanya dan membiarkan istrinya bunuh diri jatuh ke bumi. Walau di awal Baesian kurang begitu percaya dengan cerita Sujin, tetapi ternyata dia menjadi galau. Jangan-jangan apa yang diceritakan Sujin akan terjadi kepadanya. Jangan-jangan Yehua memang tidak mencintainya. Ia dibawa ke langit. Jangan-jangan hanya karena wajahnya mirip dengan wajah ibunya Ali. Sementara itu, tanda-tanda kebangkitan Mo Yuan sudah mulai terlihat. Seiyan kemudian menemui Yehua. Ia memberitahu Yehua tentang tanda-tanda kebangkitan Mo Yuan. Ia juga bercerita bahwa dahulu Baesian adalah murid kesayangannya Mo Yuan. Hubungan Baesian dengan Mo Yuan sangat spesial. Bahkan Baesian rela memberikan darahnya selama 70.000 tahun demi menjaga tubuh Mo Yuan tetap baik. Mendengar itu ia merasa cemburu, tetapi ia juga tahu bahwa kebangkitan Mo Yuan adalah salah satu harapan terbesar hidup Baesian. Ia pun kemudian malah menyarankan agar mempercepat kebangkitan Mo Yuan.
Seiyan kemudian mengatakan untuk bisa mempercepat kebangkitan Mozuan, dia akan meminjam lampu pengumpul jiwa dan juga yang perlu dicari adalah rumput jamur dewa. Seiyan pun kemudian menemui Baixian. Ia menceritakan perihal kebangkitan Mozuan. Mendengar jika gurunya akan bangkit, Baixian sangat senang. Namun di sisi lain, Ye Hua tampak berpandangan kosong. Baixian pun buru-buru meninggalkan istana langit. Ia menuju ke tempat di mana tubuh Mo Yuan ia simpan. Semua murid perguruan Kunlun sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Mo Zuan guru mereka. Setelah tahu bahwa kebangkitan Mo Yuan memerlukan lampu pengumpul jiwa juga rumput jamur dewa, Baixian pun kembali ke istana langit menemui Ye Hua untuk meminjam lampu itu. Ye Hua yang sudah menduga jika Baixian pasti akan datang meminjam lampu itu, ia pun kemudian meminjamkannya. Saat Baixian di dekat lampu itu, dia mencium aura manusia keluar dari lampu pengumpul jiwa. Ye Hua pun segera mengatakan bahwa itu adalah aura ibunya Ali. Karena Ye Hua telah baik hati meminjamkan lampu pengumpul jiwa kepadanya, Baixian pun akan membalas kebaikan Ye Hua agar nantinya dia tidak merasa berhutang. Ia meminta Ye Hua untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Secara mengejutkan, Ye Hua mengatakan bahwa malam ini dia menginginkan Baixian. Mendengar itu Baixian sangat kaget. Dia ingin pergi tetapi Ye Hua cepat-cepat menggapainya. Ye Hua ini berpikir mungkin ini adalah terakhir kali mereka bersama, karena setelah Mo Yuan bangun sudah pasti Baixian akan kembali ke Mo Yuan. Pagi harinya setelah Baixian terbangun, ia baru sadar bahwa semalam dia tidur bersama Ye Hua. Karena sudah melakukan hubungan itu, dia memutuskan bahwa pertunangannya tidak boleh dibatalkan. Sementara itu Ye Hua tiba-tiba ia sudah berada di istana langit. Ia berpamitan kepada Raja Langit bahwa dirinya akan ke Laut Timur untuk mengambil rumput jamur langit. Dia beralasan bahwa benda itu seharusnya tidak boleh ada di dunia karena sudah banyak nyawa yang melayang demi mendapatkan jamur itu. Raja Langit sempat mengkhawatirkan Ye Hua karena tempat tumbuhnya jamur itu dijaga oleh 4 binatang mistis yang kekuatannya belum ada yang berani menandingi. Tetapi Ye Hua meyakinkan kepada Raja Langit dirinya pasti bisa mengalahkan 4 binatang itu. Tujuan Ye Hua mengambil rumput jamur langit itu sebenarnya dirinya mengkhawatirkan Baixian yang sudah pasti Baixian juga akan ke tempat itu mengambil rumput jamur itu. Sementara itu Rojin yang merasa kasihan dengan Xuanwu yang akan membangkitkan bayinya, ia mengatakan ada satu cara untuk bisa membangkitkan bayi itu, yaitu dengan rumput jamur langit. Ia bersedia membantu Xuanwu mendapatkan jamur itu. Mendengar itu Xuanwu melupakan tugas membunuh Rojin dan lebih setuju untuk mencari rumput jamur langit itu. Li Jing yang mengetahui adiknya akan ke Sungai Hitam mengambil rumput jamur langit, ia pun segera menyusul adiknya. Ia khawatir jika nanti di tempat itu adiknya mati, hanya akan menambah kekuatan ayahnya saja. Ye Hua sampai di tempat itu. Ia kaget ketika melihat ada orang-orang sudah berada di tempat itu.
Yehua pun berhasil melumpuhkan 4 binatang mistis itu. Sementara Suwano yang berambisi ingin menghidupkan bayinya, dia tidak tinggal diam. Dia ingin merebut jamur langit itu dari tangan Yehua. Tetapi yang terjadi, ia malah membangkitkan salah satu binatang mistis hingga membuat tangan Yehua pun terpotong. Yehua pun harus rela kehilangan satu lengannya demi mendapatkan jamur rumput langit itu. Tetapi yang pasti, itu semua demi Bai Xian. Ia pun kemudian menenggelamkan tempat itu sampai hilang. Rojin kemudian memohon kepada Yehua agar Yehua bersedia memberikan satu potong jamur itu untuk dijadikan obat menghidupkan keponakannya. Karena terus memohon, Yehua pun akhirnya berbelas kasihan. Ia memberikan satu jamur kepadanya. Li Jing sendiri akhirnya melunak dengan Suwano karena ia tahu apa yang dilakukan Suwano adalah untuk menghidupkan bayinya yang juga anaknya sendiri. Namun karena dia terluka cukup parah oleh binatang mistis itu, ia pun akhirnya tidak kuat dan kemudian mati. Setelah mendapatkan jamur itu, Yehua langsung pergi ke Gunung Kunlun meminjam kuali obat untuk mengubah jamur itu menjadi obat. Dia pun akhirnya berhasil memberikan obat itu kepada Bai Xian untuk menghidupkan kembali Mo Yuan. Bai Xian merasa tersentuh setelah itu. Ia tahu Yehua sangat menyayanginya. Apalagi setelah ia tahu penderitaannya selama menjadi istri Yehua saat itu adalah akal licik Sujin. Ia pun akhirnya memutuskan untuk bersedia menikah dengan Yehua. Namun ternyata Yehua harus menjalani ujian di dunia fana terlebih dahulu. Untuk sementara waktu, pernikahan itu pun terpaksa ditunda terlebih dahulu. Sementara itu Rojin yang juga sudah mendapatkan rumput jamur langit itu, ia juga pergi ke Kunlun untuk meminjam kuali obat. Ia pun memasak jamur itu dijadikan obat. Singkat cerita, jamur itu berhasil dijadikan obat dan secara ajaib bayi itu pun hidup. Di saat yang sama, lonceng langit berbunyi keras menandakan jika Mo Yuan telah bangkit. Bai Xian pun segera melihat keadaan Mo Yuan dan ternyata Mo Yuan benar-benar sudah bangkit, tetapi dia masih dalam keadaan yang lemah. Bersama bangkitnya Mo Yuan, Raja Iblis yang tersegel di lonceng Kaisar Timur juga merasakan kebangkitan Mo Yuan. Mo Yuan akan bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya. Ia sempat menanyakan saudara kembarnya yaitu Teratai Emas yang ternyata itu adalah Yehua. Tidak ada yang tahu selama ini ternyata Yehua adalah adik kembarnya Mo Yuan. Mo Yuan pun akhirnya kembali ke Gunung Kunlun untuk memulihkan kekuatannya. Ia disambut semua muridnya. Meskipun hatinya senang karena gurunya telah bangkit, tetapi di sisi lain dia merasa bingung karena sebentar lagi dia akan melangsungkan pernikahan dengan Yehua. Sementara itu di klan Iblis, Li Jing mendapatkan laporan jika Raja Iblis Sincang atau ayahnya sebentar lagi akan segera bangkit. Dan hal pertama yang akan dilakukan Raja Iblis adalah membunuh kedua anaknya, Li Jing juga Rojin, demi meningkatkan kekuatan si Raja Iblis untuk menguasai 3 alam. Para anggota klan Iblis yang setia dengan Li Jing mendesak Li Jing untuk segera mengambil tindakan sebelum ayahnya benar-benar keluar dari segel lonceng Kaisar Timur. Li Jing sendiri khawatir jika ayahnya nanti terbangun, bukan hanya dirinya saja yang akan dibunuh, tetapi Bai Xian juga menjadi target utama ayahnya. Ia kemudian mengurung adiknya di kutub utara agar tidak diketemukan oleh ayahnya. Sementara itu di penjara lonceng Kaisar Timur, para dewa sudah merasakan kebangkitan Sincang si Raja Iblis. Bai Xian setelah kebangkitan gurunya, ia terus merasa galau. Malam itu saat dirinya mabuk, tidak sengaja ia memecahkan lampu pengumpul jiwa.
di mana di dalam lampu itu sudah terdapat jiwa dirinya yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Yehua. Tiba-tiba ia mendapatkan gambaran saat ia menjadi Shushu istrinya Yehua. Ia melihat kejadian di mana saat itu Yehua menolong Sujin yang terluka kedua matanya, dan kemudian dengan sadisnya Yehua mencongkel kedua matanya kemudian diberikan kepada Sujin. Ia juga melihat Yehua tidak serius menangkapnya waktu dia terjatuh dari teras Yuxian. Ia kemudian teringat kata-kata Sujin bahwa Yehua sejatinya tidak cinta dengannya, hanya karena saat itu dirinya mengandung anaknya Yehua, sehingga Yehua membawanya ke istana langit. Tetapi saat itu ia tidak diperlakukan sebagaimana seorang istri, namun diperlakukan seperti seorang pembantu. Ia pun akhirnya jadi percaya dengan apa yang dikatakan Sujin waktu itu, jika Yehua saat ini menikahinya hanya karena wajahnya mirip dengan Shushu istrinya dulu, dan itu juga atas permintaan Ali anaknya, dan tentu saja bukan karena cinta. Ia menjadi shock melihat gambaran kejadian itu, padahal sebentar lagi ketika nanti Yehua kembali, ia akan melangsungkan pernikahan. Mengetahui jika matanya telah diambil dan diberikan kepada Sujin, ia pun langsung datang ke istananya Sujin untuk mengambil mata itu kembali. Sujin pun berlari mengadu kepada Raja Langit, dan hampir saja Raja Langit memerintahkan untuk menangkap Baixian. Untunglah Dujin segera datang dan mengatakan akan menyelesaikan masalah ini seadil-adilnya. Di saat yang sama, Yehua sudah kembali dari dunia fana. Sujin tidak bisa berbohong ketika diinterogasi masalah itu. Sujin merengek-rengek minta ampun, tetapi tidak ada satupun yang mau mendengarkannya. Atas kejahatannya itu Sujin kemudian diberikan hukuman, dicabut status dewinya, kemudian dilahirkan ke bumi sebagai manusia dengan ujian penderitaan yang tiada henti. Sementara itu di istana iblis, Li Jing yang tahu jika ayahnya sebentar lagi akan bangkit, dia bertekad untuk membunuh ayahnya terlebih dahulu sebelum nanti ayahnya keburu bangun. Ia pun mencoba menarik roh ayahnya keluar dari penjara itu, dan ketika nanti rohnya sudah berada di hadapannya, dia akan mudah membunuhnya. Yehua datang untuk menjemput Baixian dibawa ke langit. Ia tahu Baixian sedang marah. Tetapi karena Baixian telah mengetahui bahwa dia telah disakiti saat menjadi istrinya dulu, Baixian tidak mau menemui Yehua. Bahkan ia mengatakan kepada keponakannya, dia akan datang sendiri ke istana langit, menemui Raja Langit dan segera memutuskan hubungan pernikahan. Ia meminta saudaranya ini untuk mengatakan kepada Yehua agar Yehua kembali saja. Tetapi Yehua tidak mau pulang sebelum dia bisa bertemu dengan Baixian. Sementara Baixiannya sudah merasa sakit hati, terutama saat matanya dicongkel diberikan kepada Sujin. Ia bersikeras tidak akan mau menemui Yehua. Yehua terus merasa bersalah. Siang malam tidak peduli hari hujan, ia tetap menunggu di luar untuk menanti Baixian keluar. 7 hari telah berlalu, tetapi Baixian juga tidak mau keluar menemuinya. Sementara itu Li Jing, ia telah berhasil menarik roh ayahnya keluar dan berharap nanti bisa membunuhnya. Namun tak disangka saat Li Jin akan berhasil membunuh ayahnya, ayahnya mengeluarkan tombak sabit ganda yang kekuatannya sangatlah kuat. Meskipun tubuh Shinchan tidak bisa menyentuh putranya, tetapi tombak sabit ganda berhasil membunuh putranya. Dan seketika itu kekuatan Raja Iblis pun semakin bertambah.
Dujin juga yang lainnya berusaha memperkuat segel Raja Iblis, tetapi mereka tidak kuat dan malah terluka. Raja Iblis pun mengamuk, dia tidak akan membiarkan siapapun lolos dari tempat itu. Baesian yang masih berada di dalam gua, ia mendapat laporan jika Raja Iblis akan bangkit. Ia pun segera meninggalkan gua itu tanpa memperdulikan Yehua. Baesian mencoba untuk memperkuat segel Raja Iblis, tetapi kemudian Yehua datang menyusul dan menghentikannya. Ia tahu Baesian tidak akan mampu untuk menghentikan si Raja Iblis. Yehua yang sangat mencintai Baesian ini tidak ingin Baesian mengalami celaka, hingga akhirnya dia maju untuk melawan Raja Iblis. Para suku iblis yang masih setia dengan Raja Iblis, mereka datang untuk menyambut kebangkitan raja mereka. Yehua terus bertarung dengan Raja Iblis, dan akhirnya Yehua berhasil mengalahkan si Raja Iblis. Tetapi tanpa diduga, Raja Iblis mengaktifkan lonceng Kaisar Timur, di mana lonceng itu akan menyedot semua orang yang ada di tempat itu. Melihat itu, Yehua tidak tinggal diam. Ia tidak ingin Baesian ikut mati tersedot dalam lonceng itu. Yehua pun demi menolong Baesian, ia menyegel lonceng Kaisar Timur dengan jiwanya. Di detik-detik terakhir, Yehua mengatakan bahwa dia sejatinya sangat mencintai Baesian. Dia tidak pernah menyakiti Baesian, dan apa yang terjadi di Istana Langit saat itu adalah demi kebaikan Baesian. Baesian merasa bersedih sekaligus menyesal karena telah salah menilai Yehua. Ia tidak mengira jika hari itu ternyata pertemuan terakhir dengan Yehua. Mo Yuan telah terbangun dari semedinya, tetapi sayangnya ia masih belum pulih total. Tetapi ia tetap datang ke lokasi pertempuran. Ia melihat kondisi adik kembarnya yang sudah menjadi mayat. Mo Yuan terus menasehati dan memberi semangat Baesian agar tidak larut dalam kesedihan. Baesian terus bersedih. Ia terus menangis dan merasa bersalah karena sebelumnya ia membiarkan Yehua menunggunya di luar panas hujan selama 7 hari. Baesian pun kemudian membawa tubuh Yehua ke gua tempat tinggalnya, di mana gua itu dulu juga pernah dibuat untuk menyimpan mayat Mo Yuan. Dalam hatinya, satu hal yang pertama akan lakukan ketika nanti Yehua bangun, ia akan meminta maaf. Sementara itu di Istana Langit, mereka semua menjadi gempar ketika mendengar Yehua meninggal. Ibunda Yehua beserta segenap pejabat langit, mereka mendatangi gua Baesian. Mereka datang untuk mengambil jasad Yehua dan akan dikuburkan sesuai peraturan dewa, yaitu dikuburkan di laut tanpa dosa. Tetapi Baesian melarangnya, bahkan mereka tidak diperkenankan masuk gua itu. Ibunda Yehua menjadi kecewa dan marah terhadap Baesian karena demi Baesian lah Yehua berkorban yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada balasan sama sekali dari Baesian. Malah sekarang Baesian berani menahan tubuh Yehua. Ia benar-benar kecewa karena sudah 2 kali anaknya meninggal demi Baesian. Namun pada akhirnya Baesian mengizinkan mayat Yehua dibawa kembali ke langit untuk dikuburkan di laut tak berdosa. Baesian merasa depresi berat setelah kejadian itu. Ia terus menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan.
Saat mereka akan menguburkan Yehua, Mo Yuan datang untuk memimpin upacara itu. Tetapi ternyata Mo Yuan malah menghidupkan kembali Yehua dan meminta Yehua untuk segera menemui Bai Xian. Bai Xian pun bahagia ketika bertemu dengan Yehua, tetapi ia tidak tahu itu mimpi atau nyata. Dan pada akhirnya film pun berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.